Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bustami Narda. Saya tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dirindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu sukses di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada. Akhir-akhir ini tampaknya kita semakin memerlukan jantung yang kuat. Kenapa demikian? Karena kita seringkali menerima secara tiba-tiba berita-berita yang sontak mendadak dan amat mengejutkan. Apabila jantung kita tidak kuat, bisa-bisa menjadi malapetaka. Di antaranya merebaknya kembali, melambungnya kembali, nyaris secara tiba-tiba penyebaran virus corona di negeri kita. Penyebarannya boleh dikatakan melebihi kuatnya atau besarnya atau luasnya penyebarannya atau banyaknya penyebarannya dibandingkan ketika pemerintah mengumumkan secara resmi wabah corona pada bulan Maret tahun 2020. Itu satu. Selanjutnya, jantung kita juga berdegup dikejutkan ketika BEM UI memunculkan penghargaan Mahkota King Lip Service kepada Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Begitu pengumuman itu tersebar heboh. Dan yang paling baru, kita baru saja dikejutkan oleh ditangkapnya dua orang suami istri public figure di negara kita. Seorang artis dan seorang lagi pengusaha sukses, juga tokoh muda yang diduga terlibat dengan penggunaan narkoba. Artis Nia Rahmadani dengan suaminya Ardi Bakri. Ini sekali lagi boleh dikatakan membuat jantung kita berdegup kencang ketika informasi ini begitu muncul di media massa, dan kita kebetulan sedang menatapnya tiba-tiba. Banyak lagi hal-hal begini yang muncul akhir-akhir ini di negara kita ini. Kadang kita bertanya, ini pertanda apakah? Sebab banyak sekali akhir-akhir ini muncul di negara kita berita-berita mengejutkan seperti ini. Sahabat BN yang berbahagia, mungkin perlu kita merenungkan secara mendalam
tentang fenomena yang terjadi di negara kita ini akhir-akhir ini. Apakah memang Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah kita tidak lagi takut dengan dosa-dosa? Ataukah memang ini pertanda bahwa bumi jagat raya ini sudah sangat tua? Ataukah juga mungkin karena kita sedang berada di dalam fenomena kebebasan yang tiada kentara. Selain itu, sahabat BN yang berbahagia, mungkin juga kita dapat melihat dengan adanya ini apa sesungguhnya yang menjadikan manusia bahagia di muka bumi ini. Apakah pangkat dan jabatan? Kalau pangkat dan jabatan yang membuat orang bahagia di muka bumi ini, kenapa kok kelihatannya setelah seseorang mendapat pangkat atau jabatan satu, pusing 7 keliling untuk mencapai pangkat yang satu lagi atau jabatan yang satu lagi. Setelah dia mendapatkan itu, pusing 7 keliling untuk mendapatkan pangkat dan jabatan yang satu lagi. Demikian juga dengan kekayaan. Kata kita yang mungkin orang biasa memiliki sebuah rumah mewah, sebuah mobil mewah, satu perusahaan yang mapan, itulah kebahagiaan. Tetapi tampaknya orang yang telah mendapatkan satu mobil mewah, yang telah mendapatkan satu rumah mewah, yang telah mendapatkan satu perusahaan yang mapan, ingin tambah lagi, dan kepusingannya terlihat bahwa dia bukannya senang dengan itu, tapi pusing karena itu dan ingin tambah lagi, ingin tambah lagi. Dan kalau kita perhatikan, kita tidak habis pikir di mana kebahagiaan itu di dunia ini sebenarnya. Apakah letaknya pada pangkat yang tinggi, pada jabatan yang tinggi? Apakah letaknya pada pendidikan yang tinggi? Apakah letaknya pada kekayaan yang banyak? Apakah letaknya pada wajah yang cantik? Apakah letaknya pada wajah yang tampan? Kita tidak habis pikir. Ini buktinya. Kalau kita renungkan, tidak masuk akal bagi kita seorang Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri akan menjadikan narkoba sebagai obat dan dipakainya untuk dirinya. Tidak masuk akal kita. Apa dia yang kurang? Apakah dia sekarang ini sedang pusing memikirkan untuk mendapatkan uang 5 juta seperti yang dipusingkan oleh seorang pedagang bubur yang baru saja didenda karena melanggar protokol kesehatan yang banyak tersiar di media sosial dan media elektronik setiap media cetak sehari yang lalu. Tidak
Dan kita pastikan tidak. Apakah mereka juga sedang tertekan seperti yang dialami oleh 75 orang pegawai KPK yang terpaksa terancam keluar dari KPK karena setelah demikian mereka bekerja keras mengabdi dengan menjadikan sebagai bemper nyawa dan tubuhnya sekian puluh tahun, tiba-tiba dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Kita tidak yakin seperti itu. Jadi kenapa ini kita tidak habis pikir? Namun mungkin paling tidak dalam menghadapi kondisi bangsa kita yang seperti sekarang ini, satu hal yang mungkin jalan yang bisa kita tempuh adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita berharap agar kita diberinya petunjuk, agar kita diberinya kelapangan berpikir, agar kita diberinya keleluasaan di dalam mendapatkan solusi ketika kita menemukan jalan buntu terhadap sesuatu persoalan. Dengan mendekatkan diri kepadanya, kita berharap dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini mendapat ampunan darinya. Dengan diampuninya dosa-dosa kita, kita berharap kita akan ditolongnya untuk bisa melangkah di jalan yang lurus dan benar, untuk bisa bertindak di jalan yang lurus dan benar, untuk bisa bersikap di jalan yang lurus dan benar. Semoga kita ke depan semakin baik. Semoga pemimpin kita ke depan semakin dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang baik, ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, di dalam mengambil kebijakan, di dalam mengambil keputusan, di dalam menjalankan amanah yang ada padanya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.